تمام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. سنواصل قراءة كتاب الملخص بشرح كتاب التوحيد للشيخ فوزان رحمه الله. الآن نأتي إلى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشيخ أحمد موجود؟ نعم تفضل. نعم وقوله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية. Kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini ya disebutkan oleh para ulama dengan al-huquq al-ashrah, ya disebut dengan apa? Ayat dinamakan dengan ayat apa? Al-huquq al-ashrah. Ya, ayat yang mengabarkan tentang apa? 10 macam hak, ya 10 hak. Ya, 10 apa? 10 hak. Maka dalam ayat ini kalau lanjutannya itu ada 10 hak yang disebutkan dalam satu ayat ini pada surat An-Nisa ayat 36. Ada lanjutannya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Hak yang kedua, orang tua. Kemudian apa? Sebentar, ada yang masuk lagi. Siap, mana? Kemudian hak yang ketiga apa? Wabibil qurba, ya, kemudian kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian ada wal jari bil qurba, dan tetangga yang punya kekerabatan, tetangga dekat punya kekerabatan, wal jaril junub, dan tetangga jauh yang tidak memiliki apa? Kekerabatan. Kenapa ismun gharib? Sa'as al-ba'dah. Nah, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, wasafi bil jam, dan kemarin keberapa tadi? Wal jari bil qurba 6, wal jari junub ketujuh, tetangga jauh yang tidak memiliki kekerabatan. Kemudian wasafi bil jam, yaitu teman sejawat, wa bani sabil, dan ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. 10. Semuanya ada 10. Maka dinamakan dengan ayat di sini, ayat surat An-Nisa 36, dinamakan dengan al-huquq al-ashraf, ya, hak-hak, ya, ayat yang berkenaan dengan apa? 10 macam hak.
di sini ada akun baru ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, Bobby Ferry Firmansyah. Apakah antum sudah ikut di grup kita atau belum? Kalau boleh tahu, Pak Bobby ini belum Ustaz, ya? Oh belum. Dapat linknya dari mana? Dari saya, Ustaz. Oh, dari YouTube kan? Oh, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Nah, teman apa? Teman sekantor atau? Saya muridnya Ustaz. Muridnya Ustaz Ahmad? Naam. Oh, Masya Allah. Barakallahu Teman fiik. di bisa, Ustaz. Teman di bisa. Berapa? Teman di bisa. Bisa? Bisa itu apa? Yang Ustaz siapa? Encang Khairul itu. Ustaz. Oh, bisa Learning Center. Iya, Ustaz. Antum pernah ikut apanya? Anak-anak ngajar di bisa, cuman di cabang Cibubur juga. Oh, saya program itu, Ustaz. Yang program itu. Yang program gratisan, Ustaz. Program gratisan, Ustaz. Program gratisan ini baca kitab. Yang itu apa? Ada Jurumiyah itu. Terus sayang sama Encang Irul ya? Yang ngajarnya Encang Irul ya? sama Ustaz Nur Fajri juga ini apa? Sekarang Akidah Wasitiyah. Oh, sama Ustaz Fajri juga. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Nah, ya, anak ngajar juga di bisa, cuman di Learning Center. Nah, sebagian teman-teman kita ini, Mas Adi, Mas Reza, dan sebagian yang lain itu yang dari bisa yang kita ini. Ya. Makanya di grup itu kita di grup Qiraatul Kutub ini ya ada teman-teman dari bisa, kemudian sebagian itu ada teman dari Madinah Salam. Ya teman-teman yang pernah belajar bareng dengan anak ya, yang ada di grup ini. Nah, ya Wasir Pak Ahmad. قال الشارح حفظه الله تعالى لا تشركوا اتركوا الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله شيئا sampai sini kan? Nah, la tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik ya. Maknanya apa? Utruku syirik, tinggalkanlah kesyirikan. Wahwa yang dan syirik itu adalah apa? Jadi dua di sini maksudnya apa? Syekh sedang mendefinisikan adalah syirik. Wahwa syirik adalah taswiyatu ghairillah billah, itu menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang dia termasuk dari kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syirik, nama syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang itu adalah khusus bagi Allah. Nah, baik. Hasil Syai'an nakratun fi lanjut. Ustaz. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Nah, Syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi wa ta'ammu syirka kabirahu wa saghirahu. jadi syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Jadi kata syai'an di sini dia dalam bahasa jenisnya apa? Antara ma'rifat dan nakirah, ya, tertentu atau belum tentunya, yaitu bentuknya adalah nakirah. Fi yakin nahyi, ya. Di mana kata syai'an ini disebut di dalam ayatnya dalam konteks apa? Larangan, syirik. Maka dia apa? Mencakup segala bentuk kesyirikan, ya. Jadi nakirah fi siyaqin nahyi yufidu al-umum, memberikan faedah atau keumuman. Ya, itu
kesyirikan. Kabirahu wa saghirahu, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Ya. Nah, maksudnya المعنى الإجمالي للآية. Suaranya terdengar Ustaz? Suaranya terdengar Ustaz? نعم واضح صوت واضح. المعنى الإجمالي للآية. المعنى الإجمالي dengan suaranya واضح Ustaz, واضح. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه. Telat ya mendengar suara kita ya, mungkin masalah itu. المعنى الإجمالي للآية. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه عباده بعباده وحده بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك. المعنى الإجمالي secara umum, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdah. Jadi apa? Afwan Ustaz, kayaknya suara antum hilang-hilangan Ustaz.
fokus ya. Masalah jaringan. Tadi Anda sampai mana? Sebelum keluar menjelaskan apa? Suaranya jelas tidak? Ya, saya Ustaz. Sudah ya. Nah, ya, jadi apa namanya? Pengambilan keumuman dari larangan dari berbuat syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil itu dari sisi apa tadi? Kata syai'an nakira dalam konteks larangan. Adapun perintah keumuman dari beribadah hanya kepada Allah saja tanpa mengkhususkan ibadah satu jenis ibadah dengan mengambil faedah dari hadful muta'alliq dengan tidak disebutkannya muta'alliq terkait dengan fi'il yang disebutkan. Ya, jadi di sini Allah tidak mengkhususkan satu macam ibadah. Allah tidak berfirman wa'budullaha fi faqat, ibadah kepada Allah dalam hal doa saja atau dalam salat saja, menunjukkan ketika tidak disebutkan muta'alliqnya maka untuk menunjukkan keumuman. Nah, Wasir. Tadi penjelasannya itu baru itu Ustaz. Belum penjelasan tadi sudah hilang Ustaz. Belum sampai mana? Ini tadi sudah kita baca semua belum? Ayatnya. Belum tadi Ustaz. Belum. Sudah hilang tadi Ustaz. Sampai mana? Makna ijmali tadi kan belum dijelaskan, baru sedikit itu suaranya sudah hilang. Oh gitu. Nah, jadi al-makna al-ijmali lil ayat. Jadi kandungan makna secara umum dalam apa yang disebutkan dalam ayat yang sudah disebutkan. Jadi ya'murullah subhanahu wa ta'ala ibadahu bi ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk beribadah kepadanya wahdah, semata saja. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa yanhahum 'an syirik, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam ayat ini melarang melarang para hamba untuk berbuat kesyirikan. Walam yahussa naw'an min anwa'il ibadah, dan di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan salah satu jenis ibadah. Ya. La du'aan, tidak berupa doa, la salatan, tidak berupa salat, wala ghairahuma, tidak pula selain dari keduanya. Tujuannya untuk apa? Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah, untuk menunjukkan perintah beribadah hanya kepada Allah umum pada segala jenis macam ibadah. Tidak disebutkannya salah satu macam jenis ibadah di dalam ayat tersebut, menunjukkan keumuman perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirk, dan di dalam ayat tersebut pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan salah satu macam jenis dari kesyirikan, apakah syirik besar ataupun syirik kecil. Tujuannya untuk apa? Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirik. Hal demikian tujuannya adalah untuk menunjukkan larangan dari berbuat syirik itu adalah umum, mencakup segala jenis macam kesyirikan. Nah, jadi itu jadi kita biasanya larangan dari berbuat syirik itu umum, apakah syirik besar atau syirik kecil, berdasarkan ayat wala tusyriku bi syai'an nakira fi siyaqin yufidu al-umum. Kemudian perintah beribadah hanya kepada Allah pun di sini bermakna menunjukkan keumuman, di mana di sini Allah tidak mengkhususkan salah satu macam ibadah. Dia tidak disebutkannya muta'alliq terkait dengan fi'il tersebut. Ya, Allah tidak berfirman wa'budullaha fi shalah. Allah juga tidak berfirman wa'budullaha fi du'a. Tidak. Ketika tidak disebutkan muta'alliqnya, maka menunjukkan keumuman. Ya, wa'budullah, ini beribadah kepada Allah dengan segala macam ibadah hanya kepadanya. Nah, masih. Maf'ul bi itu juga termasuk muta'alliq fi'il ya Ustaz? Nah, maf'ul bi termasuk muta'alliq fi'il juga ya Ustaz? Nah, maf'ul bi. Masih. Munasabatul ayati bil babi annaha tada'at
بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وفيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. Terkait tadi maf'ul bih termasuk juga ada muta'alliq ya. Makanya di para ulama menjelaskan ya, di antara Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam Qawaidul Lisan ketika menjelaskan ada firman Allah Subhanahu wa taala ada wa wajadaka dawalan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan ada tidak mengetahui apa-apa, fahada, maka dia memberikan petunjuk. Di sini tidak disebutkan lagi apa fahadak, ya kan? Ada di sebelumnya ada wajadaka. Maf'ul bihnya siapa? Khitab kepada Nabi. Tapi di dalam ayat di terusannya fahada, ketika hada tapi tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan apa? Dhamir lagi, fahadak. Tujuannya untuk apa? Menunjukkan keumuman. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadamu dan kepada selainmu. Itu diantara apa? Terkait dengan apa? Kaidah hadful muta'alliq yafidul umum. Diantaranya adalah tidak disebutkannya apa? Maf'ul bih, ya, di mana maf'ul bih termasuk apa? Muta'alliq tersebut yang tadi kita sebutkan. Tadi sudah dibacakan munasabatul ayat lil bab, ya, keterkaitan ayat dengan bab, yaitu apa? Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid. Ya, bahwasanya apa? Ayat ini dimulai dengan apa? Perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat syirik. Tapi ya, tafsir tauhid, maka di dalamnya terdapat ada tafsir terkait dengan kalimat tauhid. Ya. Apa itu tafsir dari kalimat tauhid? Di annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirk, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Nah, ما يستفاد من الآية الأول وجود إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا وهو أكد الواجبات. Nah, faedah yang diambil dari ayat ini mau izin sholat isya dulu, Ustaz. Tepat. Syekh Ahmad. Jadi faedah dari ayat ini diantaranya adalah al-awwal, yang pertama wujud ifradillah bil ibadah, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Lianna Allah amara bidzalika awwalan, karena Allah memulai, ya, Subhanahu wa taala perintah terkait dengan hal tersebut di dalam ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahwa aqdul wajibat menunjukkan bahwasanya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, bertauhid adalah kewajiban yang paling ditekankan, ya, dari kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, jadi tauhid adalah kewajiban yang paling pertama, yang paling utama. Ya, selainnya mengikuti apa perintah dari atau bertauhid tersebut. Nah, asal ini siapa yang mau baca? Nah, apa? الثاني تحريم الشرك لأن الله نهى عنه وهو أشد المحرمات. Nah, jadi yang kedua, di antara faedah dari ayat ini adalah menunjukkan haramnya perbuatan syirik. Lianna Allah naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut telah melarang dari perbuatan syirik. Fahuwa asyaddul muharramat, maka dan kesyirikan tersebut adalah termasuk hal yang diharamkan, yang asyad, yang dosanya paling besar, ya, keharaman yang dosanya paling besar. Nah, الثالث
anna ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadati lianna Allah qarana saja lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahi an syirki. Nah, yang ketiga, an-najtinya basyirki, bahwasanya menjauhi kesyirikan syartun fi sihhatil ibadah, syarat benarnya, sahihnya sebuah ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi an syirk, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan larangan dari berbuat syirik. Jadi ikhlas itu ya bukan hanya menetapkan mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi juga harus adanya menjauhi kesyirikan, menjauhi sesuatu yang dapat membatalkan tauhid tersebut. Nah, Ar-rabi anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu kabirahu wa saghirahu lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi fata'ummu kulla dhalik. Nah, ada yang keempat, bahwasanya anna syirka haram, bahwasanya kesyirikan itu adalah sesuatu yang haram. Qalilahu wa kathirahu, baik sedikit, baik kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang sedikit maupun yang banyak. Kabirahu wa saghirahu, baik kesyirikan tersebut adalah kesyirikan syirik besar maupun syirik kecil. Lianna kalimat syai'an, karena kata syai'an di dalam ayat tersebut, wala tusyriku bi syai'an nakiratun fi siyakin nahi, dalam konteks bentuk nakirah dalam konteks larangan. Fata ummu illa dzalik, maka mencakup seluruh hal tersebut, yaitu baik kesyirikannya syirik besar maupun syirik kecil, baik kesyirikannya sedikit maupun banyak, ya, seluruh jenis kesyirikan masuk dalam larangan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, cukup atau gimana, Ustaz? apa lagi? Al-khamis, terakhir. Al-khamis annahu la yajuzu an yushrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi, la malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun, lianna kalimata syai'an 'ammatin. Yang kelima, annahu la yajuzu an yushrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi, bahwasanya tidak diperbolehkan ya bagi siapapun berbuat mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. La malakun, ya, tidak dengan malaikat, ya, wala nabiyun, tidak pula apakah yang dijadikan tandingan tersebut adalah seorang nabi, wala salihun minal awliya, tidak pula orang salih dari para wali, wala sanamun, tidak pula dari berhala. Di anna kalimat syai'an amatun, karena kata syai'an adalah kalimat yang umum, ya, nakirah fi siyakin nafyi yufidu al-umum. Bentuk nakirah dalam konteks larangan menunjukkan umum. Jadi apakah orang yang dijadikan tandingan tersebut adalah orang salih maupun bukan orang salih, ya. Jadi menunjukkan larangannya adalah larangan umum. Baik, itulah jazakumullahu khairan ala khairukum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nafdul subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.